close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Sekarang kita berada di Petilasan, atau daerah orang sini bilangnya itu Depok Mbah Siti Jenar. Dan di sini kita bersama Mas Al Munawaroh, atau biasa dipanggil Mas Bul Jenar. Ya, kita di sini kan tanya-tanya sejarah gimana Padepokan Depok ini berdiri di sini. Kita langsung bicara saja kepada narasumber Mas Bul Jenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Mas Bul, di sini saya akan bertanya napak tilas Padepokan Mbah Siti Jenar, ya, barangkali untuk pengetahuan anak cucu kita biar kedepannya tahu, biar nggak ada salah paham untuk tentang berdirinya Depok di sini. Sebenarnya bukan Padepokan ya di sini ya, apa Petilasan sebenarnya ya? Petilasan ya. Petilasan, namanya Depok. Namanya Depok ya. Ya soalnya kan kadang orang bingung kalau Padepokan itu berarti semacam perguruan ya. Tapi kalau Depok ini berarti kan cuma sekedar namanya, nama Depok berarti ya.
Iya, dan pada umumnya memang kalau Depok ya petilasan. Iya. Di mana tempat yang namanya Depok ya biasanya petilasan. Namanya sama Depok. Tapi bukan padepokan ya. Bukan, kalau padepokan kan berarti kayak semacam perguruan pencak silat atau perguruan ilmu hikmah atau apa itu biasanya memakai nama padepokan. Jadi kalau untuk bercerita sejarah tentang petilasan Syekh Siti Jenar, awal desa ini, Pedukuhan ini ya, masuk ke wilayah Cawitali ini kan sebenarnya dulu namanya Desa Keputihan. Oh, Desa Keputihan. Iya, Desa Keputihan. Kemudian setelah ada dulu di era wali ya, zaman perwalian ketika Kanjeng Syekh Siti Jenar mau menghadapi sidang wali, diundang oleh 9 wali itu untuk apa namanya disidang ya sarannya, karena memang dianggap ajaran beliau itu tidak pantas atau belum waktunya untuk diajarkan ke masyarakat awam, karena memang beliau ini kan tingkatannya sudah ma'rifatullah atau ajaran anak al-haq ya. Jadi kalau orang yang awam dengan pelajaran tauhid itu berarti manunggaling kaula Gusti itu bisa diartikan dengan saya ini Tuhan kan, seperti itu. Jadi selama perjalanan itu beliau berarti dari ketika dulu Kanjeng Sunan Kalijaga untuk penyebaran agama Islam di wilayah Tuban itu kan di sana ada namanya juga Abangan seperti itu kan. Oh, iya, daerah iya, Abangan. iya, daerah Abangan. Nah itu daerah Abangan itu apa sih, Kanjeng Syekh itu tidak disuruh untuk mengajarkan sholat di sana oleh Kanjeng Syekh Sunan Kalijaga. Diajarkan untuk mengislamkan orang-orang yang masih beragama Hindu Buddha. Makanya di sana itu yang penting bisa bertauhid, yang penting bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu makanya orang-orang sana yang penting bersahadat, masalah sholat nanti urusannya wali-wali yang lain kan gitu. Iya, benar. Jadi urusan untuk merubah orang-orang yang dari ajaran Hindu Buddha ke Islam itu caranya ya memang ditauhidkan dulu seperti itu. Nah makanya ketika Kanjeng Syekh Siti Jenar dipanggil untuk menghadapi sidang wali itu berarti beliau itu melewati Jepara. Di Jepara itu di pesisir pantai itu ada yang namanya Lemah Bang juga. Itu berarti tempat petilasan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Nah dari Jepara kemudian lewat di wilayah Ungaran. Nah di Ungaran juga ada Lemah Abang juga. Ya, itu juga petilasannya Kanjeng Syekh Siti Jenar. Setiap Mbah Siti Jenar itu bersinggah itu lah daerah itu dinamakan Lemah Abang. Nah, Oh. seperti itu. Berarti Lemah Abang nggak cuma di sini. Nggak berarti cuma ya? di sini, banyak Lemah Abang itu. Nah, kemudian dari Ungaran itu Semarang di wilayah Ndoro ya, Kecamatan Ndoro Kabupaten Pekalongan itu di wilayah Pekalongan Selatan. Itu ada desa namanya Desa Lemah Abang. Pun sama seperti ini. Malah di sana sudah dipugar. Nah, kemudian melipir ke semakin ke barat, yaitu beliau singgah di petilasan ini. Kemudian ke barat lagi di Lemah Abang Brebes. Ya. Kemudian di Lemah Abang Cirebon. Kemudian paling terakhir berarti ada di Kerawang. Berarti sidang para wali itu sebenarnya lokasinya di mana itu? Itu sidangnya sebenarnya di Demak. Tapi kan karena setiap dipanggil berarti di sini tidak ada Siti Jenar, yang ada adalah Allah. Makanya kalau kita belajar ke sana itu orang-orang awam seperti kita itu tidak akan sampai akalnya untuk mencapai tingkatan ilmu Kanjeng Syekh Siti Jenar, karena dia itu tasawuf kelas sudah tidak bisa dinalar dengan otak kita yang masih dangkal dengan pelajaran-pelajaran seperti itu, karena kita itu belajar syariat sudah cukup kayak gitu kan. Jadi ya namanya wali, kadang wali itu kan mempunyai karomah. Kalau nabi biasanya dikasih yang namanya mukjizat ya. Kalau wali-wali itu kan dikasih yang namanya karomah. Makanya karomah beliau itu bisa ngecelap lah caranya wong Jawa ya, ngecelap. Ngilang ya. Dari sini ngecelap ke sana, dari sini ngecelap ke sana, dan di tempat dia singgah itu berarti dia mencari tempat yang sudah pasti dekat dengan air dan hening. Karena beliau itu tidak suka yang namanya keramaian. Itu makanya kita tidak melarang orang-orang yang berziarah ke lokasi petilasan Kanjeng Syekh Siti Jenar dengan berzikir, karena mereka yang berzikir adalah orang-orang syariat.
Dan banyak sekali orang-orang yang berziarah ke petilasan Kanjeng Sesi Jenar dengan cara hening. Artinya hening, mereka tidak berzikir. Mereka justru mendalami ilmu yang yang diajarkan oleh Kanjeng Syekh. Jadi mereka hanya hening, yang ada hanya dia dan Tuhannya saja, seperti itu kan banyak sekali. Jadi pengalaman saya di sini itu banyak mengantarkan orang-orang yang memang berziarah ke sini tetapi tidak berzikir, tidak mengamalkan syariat seperti itu. Jadi kebanyakan orang yang datang ke sini itu cuma menenangkan diri lah. Nah, menenangkan diri dengan artinya gini. Jadi dalam Al-Qur'an kan ada berarti man aropa nafsahu fakot arobarubahu, kan seperti itu. Iya. Jadi barang siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Iya, Dengan pedoman ayat yang itu mereka berarti berziarah ke petilasan Kanjeng Sesi Jenar dengan pedoman ayat yang itu. Berarti man aropa nafsahu fakot arobarubahu, seperti itu. Jadi ketika dia artinya mengenal diri itu kan bukan berarti mengenal fisik kita seperti itu, tapi kan semua anggota tubuh kita kan sebenarnya pelajaran untuk mengenal siapa sih Tuhan kita, seperti itu. Kenapa mata kita bisa melihat, kenapa lidah kita itu bisa buat merasa, telinga kita bisa, itu kan yang bisa diambil hikmah dari pelajaran mengenal diri kita. Dan barang siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhan. Seperti itu. Iya, berarti. Jadi ya yang kita tahu, jadi orang dulu sebelum generasi kita ini, berarti orang-orang dulu yang pernah singgah di sini dulu, tadi di awal saya katakan ini awalnya kan desa Keputihan ya. Iya. Berarti berubah menjadi Duku Lemah Abang itu berarti setelah disinggahi oleh Kanjeng Syekh Siti Jenar. Dan orang-orang dulu yang singgah ke sini pertama kali untuk singgah di itu berarti mempunyai selisih waktu yang tidak lama dengan peredaran agama Islam di wilayah sini, seperti itu. Berarti Lemah Abang itu dimasuki penduduk di sini berarti selisihnya itu nggak lama di era perwalian, seperti itu. Makanya kemudian ada Mbah Buyut saya yang namanya Mbah Sanawi itu berarti dia itu kan secara umum mungkin ya orang umum, tetapi secara linui dia mempunyai kelebihan, seperti itu. Jadi mbahnya dia itu bisa menggambarkan ini di sini makam ini di sini memang dulu orang sakti dan lain sebagainya. Makanya bisa di mana tempat singgahnya Kanjeng Syekh Siti Jenar, beliau bisa lihat. Makanya di tempat sinilah dia bisa membaca Mbah Buyutnya dia lagi loh ya, bukan Mbah, karena dia itu hanya merawat di sini. Berarti Mbah Siti Jenar itu kurang lebih berapa lama singgah di daerah sini di sini? Jadi nggak lama sebenarnya, karena memang prosesnya kan hanya mengheningkan diri ya, atau cara nege nyepi lah. Karena orang-orang yang tingkatannya sudah makomnya itu sudah tasawufnya udah ini ya, jadi itu dia nggak butuh yang namanya keramaian. Dan jadi mungkin dari wilayah Semarang dia kesini mungkin hanya beberapa hari, karena kalau ditilik secara sejarah, kenapa di bawah ada makom, kenapa di depan sana ada makom juga, berarti sempat juga beliau mungkin membawa yang namanya ajaran beliau dan diikuti oleh beberapa orang di sini. Seperti itu. Tapi dari Semarang ke sini dia bawa santrinya apa enggak, cuma sendirian? Ada kemungkinan besar dengan santrinya, karena memang ada beberapa makom di sini yang memang bisa dilihat secara hanya orang-orang mempunyai hasab tinggi ya, orang-orang yang memang mempunyai linuih, cara orang Jawa bilang, orang-orang yang mempunyai linuih itu bisa melihat ada beberapa titik makam yang memang bisa dilihat dengan cara jadi tidak dengan mata telanjang ya. Jadi artinya orang-orang yang memang punya linuih itu bisa melihat, oh di sini titik makomnya, di sini, karena itu bisa saya buktikan dari beberapa orang yang datang ke sini, termasuk dari Mafatihul Huda Lisan yang santrinya di sini banyak, itu kan ke sini kemudian menunjukkan, oh di sini ada makom, di sini ada makom, kan seperti itu. Jadi nggak perlu saya sebutkan ustadznya siapa yang ke sini atau kiainya siapa yang pengurus pesantren itu, tapi yang jelas dia ke sini
menunjukkan di sini makomnya, di sini ada makom, jadi yang perlu dibersihkan sebelah sini dan jangan buang sampah ke sini. Itu kan ada petunjuk-petunjuk seperti itu. Ini ada pertanyaan dari ya kawan-kawan saya. Ini ada pertanyaan, sebenarnya itu kalau kita berziarah di makam atau petilasan para wali itu sebenarnya hukumnya apa? Apakah bid'ah, apakah makruh, apakah dianjurkan dari untuk kita sebagai orang baru untuk ngaji lah di petilasan atau makam-makam para wali, sebenarnya hukumnya seperti apa? Kalau bercerita hukum memang dari dulu sejarahnya kan nggak ada orang ziarah kan seperti itu. Tetapi kita gini, jadi jangankan kita yang memang lahir secara Islam ya, lahir di lingkungan Islam seperti itu, dan Islam itu kan ada banyak golongan. Jadi kalau bercerita golongan itu bukan golongan, karena Islam yang berdiri di Nusantara ini kan sistemnya organisasi. Ada organisasi Nahdlatul Ulama, ada organisasi Muhammadiyah, ada organisasi lembaga dakwah Islam, HTI dan lain sebagainya. Dan kebanyakan orang-orang yang menentang adanya ziarah kubur dan lain sebagainya orang-orang di luar NU kan, orang-orang di luar Nahdlatul Ulama gitu. Dan saya belum lama ini kan dapat selentingan, semua ajaran aliran atau organisasi yang benar itu selain NU, karena NU itu mencampur Islam dengan adat kan seperti itu. Iya, benar. Nah, justru kalau saya pribadi yang terlahir sebagai NU ya, yang terlahir sebagai orang Nahdlatul Ulama, di organisasi Nahdlatul Ulama, karena saya sendiri kan tidak condong ke salah satu organisasi kayak gitu kan. Cuman saya ada di lingkup Nahdlatul Ulama. Menurut saya ziarah kubur itu sah-sah saja, dan jadi ada beberapa mazhab ya. Kita kan tahu ya ada 4 mazhab ya. Jadi ada Hambali dan lain sebagainya lah ya. Makanya jadi untuk perkara ziarah diperdebatkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi dan muncul beberapa orang di wilayah kita itu kan mereka adalah jamaah tablik ya, artinya mereka itu jamaah yang artinya itu mereka itu singgah dari satu masjid ke masjid yang lain dengan cara dakwah, tetapi dakwah beliau itu membawa memang katanya ahli sunnah wal jamaah seperti itu kan. Yang namanya ahli sunnah wal jamaah seharusnya kan mengikuti aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah seperti itu. Jadi fungsinya apa sih memperdebatkan yang namanya ziarah kubur, sementara orang-orang ya kalau kita kembali ke yang namanya tasawuf, ajaran Kanjeng Syekh Siti Jenar itu tidak, orang-orang itu sebenarnya hanya perlu mengkaji diri kita saja seperti itu. Sedangkan doa belum tentu doa kita tembus ke sana kan seperti itu. Tetapi memang ajaran yang memang kita amalkan selama ini kan kita kaitkan dengan budaya atau adat Nusantara seperti itulah, kita bisa gambarkan seperti itu. Dan harapan saya pribadi, seharusnya teman-teman kita itu apa salahnya sih kita tetap nguri-nguri atau tetap mempertahankan adat itu seperti itu. Dan ziarah Wali Songo ya hak kita. Menurut saya semua aliran benar, dan kebenaran itu hanya milik Tuhan kan seperti itu. Kebenaran itu hanya milik Allah. Orang NU bilang ajaran saya yang paling benar, orang Muhammadiyah bilang ajaran saya yang paling benar, jamaah tabligh bilang ajaran saya yang paling benar. Jadi kebenaran ya ada di ajaran mereka masing-masing kan seperti itu. Tapi tujuannya cuma tetap satu tujuannya ya. Tujuannya satu, mereka kembali ke Tuhannya kan seperti itu. Jadi yang beda-beda. Kemarin saya kan sempat bilang seperti ini. Jadi ada orang yang memang sengaja mencari ilmu ya, sengaja belajar ilmu agama itu hanya untuk mencari titik kesalahan yang diajarkan oleh organisasi yang lain seperti itu. Itu namanya kan ya tidak dicontohkan oleh Rasul lah seperti itu. Tidak dicontohkan oleh panutan kita Kanjeng Nabi seperti itu. Berarti lah kalau kita zikir seumpamanya apakah di makam, apakah di tempat-tempat sunyi seperti ini sebenarnya nggak ada hukumnya berarti ya? Nggak ada hukum. Jadi gini, kalaupun
kalaupun amalan kita atau zikir kita tidak tembus ke sana, minimalnya kita yang dapat pahala, kan seperti itu. Minimalnya kita yang dapat pahala, kalaupun memang ya menurut ajaran mereka itu, ya orang mati kok dikirimi donga, ya kan? Ya, Orang mati kan sudah tidak mendengar. Kenapa ada seperti itu, ada nah yang itu bilang sebenarnya seperti kembalinya itu. apa? Orang meninggal itu kan yang ditinggal hanya 3 perkara kan. Iya. Jadi yang pertama sedekah jariyah, ya. Yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga doa anak yang soleh. Jadi kaitan dengan ziarah kubur itu adalah doa anak yang soleh, seperti itu loh menurut saya. Jadi karena doa berarti kan nggak harus di musola atau masjid. Iya, dimanapun ya, bisa. dimanapun Kenapa bisa, harus ke makom? Kenapa harus ke kuburan? Iya, minimalnya kita manfaat daripada kita ziarah kubur adalah apa? Kita diberikan waktu untuk merenung bahwa saya itu nantinya akan seperti ini, bahwa nanti saya akan dikubur di sini. Iya, seperti itu dari kehidupan yang selama ini saya berhura-hura, berfoya-foya dan lain sebagainya. Ketika kita datang ke alam kubur, bukan ke alam kubur, ke pemakaman, itu berarti kita dikasih waktu untuk tafakur, nggo ngangen-nangen, untuk berpikir. Selama ini saya memang di dunia seperti ini. Nanti setelah saya kembali, kalau memang anak saya anak yang soleh bisa mendoakan saya, mungkin anak saya yang akan datang ke sini membersihkan makam saya, kan seperti itu. Jadi itu hanya mengingat kematian seperti itu. Jadi ya menurut saya itu baik seperti itu. Menurut saya baik. Jadi kalau hukumnya ya enggak ada. Kalau berbicara hukum yang namanya syariat itu kan berarti ada haram ya. Iya. Ada makruh, ada mubah dan lain sebagainya kan. Jadi kalau berbicara tentang hukum syariatnya, ya hukumnya dikatakan sunnah ya bisa sunnah. Tapi kalau wajib ziarah kubur mungkin bukan suatu kewajiban. Bukan kewajiban ya. Iya, tetapi hanya menjadi agar kita itu selalu mengingat akan kematian seperti itu loh. Biar tidak belandrang lah, mikirin dunia baik ya kan. Iya, lihat sekarang kita hidup itu kan harus balance mas. Iya. Jadi harus seimbang, jadi 50-50, kejarlah duniamu dan untuk akhiratmu, kan seperti itu ya. Kalau kita hanya mengejar akhirat, orang-orang yang hanya berbicara tentang agama, pagi siang malam berbicara tentang agama di masjid, sholat dan lain sebagainya, yang penting sholat, berzikir, nanti rezeki datang sendiri. Rezeki dari mana? Memangnya Gusti Allah nibani duit gambung? Nggak mungkin. Kalau kita nggak usaha dulu. Kalau kita nggak usaha ya nggak dapet. Makanya ya biar balance, biar seimbang. Usaha nggoning akhirat ya. Caranya bertakwa kan berarti orang-orang yang bisa menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya, kan seperti itu. Tetapi bukan hanya itu, jadi konsep takwa itu kan berarti luas, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhi larangannya, termasuk bentuk usahanya itu. Jadi usaha ada yang halal, ada yang haram dan lain sebagainya, cakupannya luas kalau kita bicara tentang takwa, kan seperti itu. Ya kembali lagi kita ke makam Mbah Siti Jenar, berarti seumpama petilasan, bukan makam ya, maaf ya. Iya, petilasan. Kita balik lagi ke petilasan Mbah Siti Jenar. Sebenarnya kalau kita berzikir, intinya memohon kepada Yang Maha Kuasa, sebenarnya nggak apa-apa tempat sini ya, nggak. Iya, nggak apa-apa. Jadi gini, kita itu seharusnya itu tidak melupakan yang namanya kultur kejawen. Artinya kita itu hidup di bumi Nusantara dan kita itu terlahir sebagai orang Jawa. Dan sebelum Islam masuk ke Indonesia, sebelum Islam masuk ke tanah Jawa khususnya ya, itu kita itu masih menganut semua orang itu percaya adanya Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi apa? Tetapi kita itu belum diarahkan secara syariat. Kan seperti itu. Belum diarahkan secara syariat. Dan banyak sekali orang-orang yang ketika hendak menanam padi itu melakukan ritual dulu. Ritualnya apa? Bahwa tanah yang kita singgahi untuk diolah itu mohonnya bukan kepada tanah itu, tetapi mereka mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar tanahnya diberikan kesuburan, kan seperti itu. Tanamannya diberikan hasil panen yang keberkahan, yang berkah, yang berkah seperti itu. Dan ketika mereka mau panen, biasanya jagung atau pari sing
lagi tanggung ya. Iya. Kuning nemennya durung, nembe pada ngisi. Nah, itu dikasih sesaji. Itu bentuk rasa syukur kita menanam pada itu syukurnya bukan kepada tanah itu, bukan kepada yang menunggu di situ, tetapi mereka bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti Berarti itu. campuran adat Hindu lah, tapi kita niatnya kepada yang Maha Kuasa Nah, sebenarnya ya. itu konsep yang memang tetap dipegang teguh sama Kanjeng Sunan Kalijaga. Iya. Seperti itu. Sunan Kalijaga tidak menghilangkan terbang kencer. Ya kan? Iya, benar. Sunan Kalijaga tidak menghilangkan beduk. Padahal itu kan peninggalan Hindu ya, era agama Hindu ya. Hindu Buddha Iya. waktu itu. Sebenarnya Terus kayak gitu sesajen, ya. terus yang namanya wewangian. Jadi kemenyan itu bukan untuk memanggil setan, memanggil jin dan lain sebagainya, tetapi karena adatnya kita orang Jawa itu kan suka kumpul-kumpul. Nah, iya. jadi kalau orang dulu memang mungkin bajunya belum seperti sekarang ya. Iya. Mereka hanya punya beberapa Kain lah ya. iya, beberapa lembar baju untuk dipakai. Kadang karena memang kalau mereka berpikir pulang dari sawah atau dari kebun terus pakaiannya itu yang bersih menurut dia itu hanya itu, mungkin yang dipakai untuk datang ke acara walimahan, datang ke acara apa mungkin masih pakaian itu. Nah, jadi merubah pola pikir orang-orang itu dari pemikiran bahwa kemenyan dan wewangian itu untuk memanggil jin, dirubah untuk menjadi pengharum ruangan seperti itu loh. Jadi wong sing mau neng klambine si mambu keringet keslambur, Ting mambune menyan. ting ya. mambune menyan, Oh, wewangian iya. seperti itu. Berarti Jadi, sebenarnya pola pikir apa ya, boleh katakan lah, pola pikir orang-orang zaman sekarang itu bersalah kaprah sebenarnya ya. salah kaprah karena memang ya mereka itu terkontaminasi dengan ajaran-ajaran yang memang mereka serap itu dari pengajian-pengajian yang memang kadang secara tidak sengaja ikut di salah satu majelis ya. Iya. Terus ternyata majelis tersebut memang punya organisasi kan seperti itu. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam situ, bukan terjerumus. Saya tidak pernah menghalang-halangi orang-orang yang memang punya pemikiran seperti itu. Monggo saja asalkan buat dia sendiri seperti Kanjeng Syekh Siti Jenar kan. Iya. Jadi Kanjeng Syekh Siti Jenar itu kan ajarannya buat dia. Kayak gitu. Jadi yang mau mengikut ke dia aja yang memang salah tafsir dengan konsep manunggaling kawula Gusti itu. Sebenarnya Mbah Siti Jenar kan karena tingkatannya udah beda ya, makomnya udah beda sama kita kan, akhirnya dia bisa seperti itu tapi pengikutnya kan belum tentu ya. Iya. Iya. Ya kan kalau kita berbicara tentang aliran tasawuf ya, Iya. Ma'rifatullah. Ya Imam Syafi'i aja setuju dengan Kanjeng Syekh Siti Jenar. Imam Syafi'i pegangannya siapa? Dia itu berkiblat sama ajaran siapa? Kan Syekh Abdul Qadir Jailani. Iya. Ya kenapa kita sebagai orang itu kok nggak percaya dengan yang seperti ini? Atau kita itu menghalang-halangi orang yang ma'rifat? Ya memang secara pemahaman orang-orang syariat kan orang-orang ma'rifat itu adalah orang-orang yang sudah tidak sholat, tidak apa-apa. Ya berarti orang bodoh yang tidak mengkaji yang namanya ma'rifat, berarti syariatnya sudah kental. Iya, kan benar. seperti itu. Mereka yang benar-benar melakukan syariat, nah kemudian melalui tahapan-tahapan mereka bisa mencapai yang namanya ma'rifatullah, kan seperti itu. Kan ada orang-orang yang punya pemahaman kalau orang-orang yang sudah makrifat itu berarti orang-orang yang sudah tidak usah melakukan sholat, kan seperti itu. Itu pemahaman yang salah sebenarnya. Padahal tingkatan orang-orang yang memang sudah makrifat berarti orang-orang yang memang sudah memegang syariatnya. Mereka orang-orang yang sudah tidak lupa yang namanya sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Jadi sejarah kita itu sebenarnya banyak sekali orang-orang yang tidak paham dengan sejarah kemudian mengambil cerita dari sejarah-sejarah yang ditulis baik itu di media sosial atau di mana, kemudian mereka implementasikan, mereka mereka memberikan bercerita kepada orang-orang tentang cerita yang dia baca dari media itu. Padahal mereka itu tidak mengkaji secara detail seperti apa sih sejarahnya, kan seperti itu. Jadi mereka cuma berbicara dengan angan-angan mereka Angan-angan sendiri. mereka sendiri yang mereka dapat dari tulisan, kan seperti itu. Kembali lagi ke Mbah Siti Jenar ya. Sebenarnya Mbah Siti Jenar itu benar-benar dihukum oleh para wali dengan cara digantung ataukah cuma itu sekedar
propaganda orang-orang dulu biar nggak mengikuti ajaran Mbah Dinar apa gimana seperti Dan itu kejadian sejarahnya? seperti itu bukan hanya dulu. Iya. Jadi sampai sekarang orang-orang yang benci dengan Islam itu adalah orang-orang yang selalu menghasut, mengadu domba. Bagaimana caranya biar orang-orang NO tidak bisa bersatu dengan orang-orang Muhammadiyah. Akhirnya mereka cari titik kesalahannya bahwa orang Muhammadiyah itu tidak baca kalau sholat subuh tidak pakai kunut, ya tarawehnya hanya berapa rakaat. Sebenarnya kan benar, semuanya benar. Orang Muhammadiyah pun benar, orang NU pun benar. Yang nggak benar kamu yang tidak sholat kan seperti itu. Yang Tapi nggak sekarang benar sudah sholat. yang nggak benar kamu yang nggak sholat kan seperti itu. Jadi orang-orang itu bukan hanya sekarang saja untuk mengadu domba orang-orang kita, orang-orang Muslim itu bukan hanya sekarang, termasuk dulu. Bagaimana caranya orang-orang syariat itu biar tidak bisa bersatu dengan orang-orang makrifat seperti itu. Makanya sejarah Kanjeng Syekh Siti Jenar itu diselewengkan oleh kolonial Belanda seperti itu. Dan secara akal tingkatannya wali itu orang yang sudah mendapatkan karomah, ya. Tidak mungkin sesama wali makhluk Allah membunuh sesama wali, ya. kan seperti itu. Sedangkan membunuh itu kan hukumnya diharamkan, Terkecuali seperti kepada itu. kafir kureh. Iya. Jadi secara akal ya wali kok mateni wali itu kan secara akal sudah tidak nyambung. Jadi sejarah tentang kematian Kanjeng Syekh Siti Jenar itu dihukum pancung, digantung dan lain sebagainya, menurut saya itu adalah bullshit. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah. Karena faktanya Kanjeng Syekh Siti Jenar itu meninggal ketika setelah melakukan sholat tahajud di Masjid Agung Cirebon. Seperti itu. Berarti sebenarnya cuma propaganda Orang-orang ya? dulu, orang-orang Belanda, karena memang era wali itu kan penjajah sudah masuk ke sini. Dan mereka tidak suka karena apa? Islam itu orang yang mudah bersatu, kan seperti itu. Dengan bersatunya orang Muslim ya berarti secara otomatis itu dapat menghancurkan orang-orang kolonial Belanda yang ada di sini. Makanya bagaimana caranya biar orang-orang Nusantara itu tidak bisa bersatu, termasuk sejarahnya perwalian itu tetap diselewengkan. Seperti itu loh. Oh ya, berarti ya alhamdulillah dari situ kita tahu ya bahwa sebenarnya itu cuma propaganda atau akal-akalan. Ya, akal-akalan penjajah sejarah ya. karena sejarah itu disimpangkan seperti itu. Jadi menurut pandangan saya garis besarnya seperti ini. Baik yang pertama, kita sebagai orang Nusantara itu tetap harus menjaga adat kebudayaan ya. Iya. Terus yang namanya menjaga itu bukan hanya menjaga membersihkan dan lain, tapi nguri-uri. Artinya kebiasaan orang dulu itu tetap kita lestarikan. Dan yang kedua tentang ziarah kubur. Ziarah kubur secara syariat mungkin tidak ada hukum yang baku tentang ziarah kubur ya. Iya. Tetapi kembali pada kematian, kita di situ ziarah kubur itu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengingat tentang kematian seperti itu. Terus tentang propaganda kematian Kanjeng Syekh Siti Jenar, ya itu bentuk sejarah yang disimpangkan oleh kolonial Belanda untuk agar masyarakat kita itu tidak bisa bersatu dan untuk Melawan melanggengkan kekuasaan Belanda yang ada di bumi Nusantara seperti itu. Ya, terima kasih Mas Dul Jenar atas informasinya. Jadi sebenarnya kita dari dulu itu salah kaprah tentang pemikiran bahwa Mbah Dinar itu adalah wali yang sesat apa segala macam. Sebenarnya itu propaganda dari para penjajah agar umat Muslim khususnya biar tidak bersatu, biar dia tidak menjajah, dia tidak berontak sebenarnya, biar tidak berontak untuk melawan penjajah khususnya Belanda. Jadi ya alhamdulillah dari situ kita belajar tentang sejarah biar tidak salah kaprah. Ya alhamdulillah. Ya sekian dan terima kasih untuk informasinya Mas Dul. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.